Bagaimana jadinya kalau raja dan ratu saling menampakkan taringnya secara bersamaan? Pastinya akan terjadi adu kekuatan. Tapi santai saja, yang ini bukan perang antar dua kekuatan. Melainkan ini adalah konser bersama raja dan ratu. Dua band yang baru berjaya ini akan menggelar konser keliling 40 kota se-Indonesia. Mereka baru pertama kali ini melangsungkan konser panjang. Dalam rangkaian konser itu, kedua band ini juga akan Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Raja dan Ratu akan menggelar konser bersama keliling 40 kota. Di saat Raja berkibar namanya, Seno dirundung masalah dengan ibunya. Inul Daratista makin giat berbisnis karaoke. Pelawak Yanto Sokonyu telah meninggal dunia. Chris Salah meminta pihak penyidik agar Roy Marten dicek kesehatannya. Apakah ia pengguna atau pecandu? Reza kembali bergairah menyanyi. Pemirsa, popularitas band Raja sedang berjaya. Namun, siapa sangka Seno, sang drummer sedang dirundung masalah dengan ibu kandungnya. Meski sudah minta maaf, perasaan bersalah masih terus membekas. Nah, apakah ibundanya tulus memaafkan Seno? Walau masih menanggung kesedihan, mau tidak mau Seno harus mempersiapkan konser keliling 40 kota bersama Raja dan Ratu. Konser bertajuk Rock in Love ini adalah pengalaman dan tantangan baru bagi Raja dan Ratu. Seperti apakah gambaran konser mereka? Kita saksikan saja liputannya, ini dia. Bagaimana jadinya kalau raja dan ratu saling menampakkan taringnya secara bersamaan? Pastinya akan terjadi adu kekuatan. Tapi santai saja, yang ini bukan perang antar dua kekuatan. Melainkan ini adalah konser bersama raja dan ratu. Dua band yang baru berjaya ini akan menggelar konser keliling 40 kota se-Indonesia. Mereka baru pertama kali ini melangsungkan konser panjang. Dalam rangkaian konser itu, kedua band ini juga akan mengusung lagu-lagu baru mereka. Kota Jakarta menjadi awal pembuka tur pada 20 Februari nanti di Jakarta Convention Center. Udah konser Pertama kita. outdoor yang terlama. Kalau Terpanjang. konser outdoor tour kita sudah pernah, tapi ini konser terlama dan itu mungkin pengalaman baru buat kita berdua dan tim manajemen kami. Ya itu sesuatu yang mungkin akan mencatatkan sejarah di Ratu bahwa ini konser terpanjang bersama Raja. Sementara ini memang konsepnya itu berpisah, jadi benar-benar Raja sendiri, Ratu sendiri, tapi memang dua grup yang nyanyi dalam satu acara. Kita 40 kota itu mudah-mudahan kita bisa merubah tidak sama aransemennya gitu loh, sebanyak 40 itu. Tapi spesial untuk tanggal 20 besok sih ada berbagai macam aransemen yang kita tambahin. Jadi agak-agak sedikit berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Di situ kita menulis lagu album kita titelnya Aku Ada Karena Kau Ada. Jadi itu wujud terima kasih kita bahwa Raja itu tidak ada arti apa-apa tanpa kalian semua. Bisa dibayangkan, para penggemar fanatik Raja dan Ratu akan membanjiri konser itu demi menyaksikan band idola mereka. Dengan adanya benturan dua kubu itu, mudah-mudahan saja tidak timbul bentrokan. Raja punya pengalaman pahit soal aksi rusuh para penonton. Konser Raja beberapa waktu lalu di Balikpapan berlangsung kisruh. Tentunya Raja tak mau lagi jika peristiwa serupa terulang. Totalitas performa Raja dan Ratu sendiri sangat menentukan mood penonton. Maka dari itu, Raja dan Ratu akan menyuguhkan yang terbaik dari kostum sampai aransemen lagu. Di sini Raja akan Sebebas mengasihkan beberapa kostum yang versinya Raja dan musik aransemen yang versinya Raja. Iya, Gimana itu prosedurnya? kronologis prosedurnya itu udah ada dan itu dari pihak sananya itu event ada organizer miss. itu miss. Ada miss yang tidak
tidak apa ya, bisa dibilang tidak mundur Jadi kali ya. raja itu tidak berlaku baku ya. Maksudnya kalau tidak sesuai dengan riders kita tidak tampil. Itu bukan Itu nggak raja. gitu, karena kita juga udah nyampe situ. Kita sudah sampai di sana, kita melihat mereka tidak Kita sesuai fleksibel aja mereka ya, tidak menjalankan apa yang ada di dalam riders kita. Mungkin kayak sound, panggung, keamanan itu. Jadi sampai raja menuju venue itu kita susah menembus puluhan ribu orang untuk menuju ke panggung yang sangat kecil. Kita bukan style break dance, tapi kita style yang apa yang kita comfort aja kita pakai ya kita pakai gitu. Kalau kita nggak comfort ya nggak akan kita pakai. Justru kalau kita pakai yang selama ini kita pakai adalah suatu style yang emang kita sudah cinta dan kita suka. Sedikit masalah menghampiri Maya. Istri Dani Ahmad ini harus rela meninggalkan anak-anaknya untuk sementara waktu. Namun jangan salah, Maya sudah punya solusi mengobati rasa kangennya. Kebetulan di 10 kota nanti Dani Ahmad juga ikut menemani Ratu. Jadi, Dani dan Maya kemungkinan akan mengangkut serta anak-anak mereka. Pembagian keluarga ya kita kalau memang saat kita merindukan mereka kita pulang. Kita akan pulang ke rumah saat atau mereka akan ikut dengan kita. Tur keliling 40 kota nanti semakin mengibarkan nama Raja. Mereka akan menyapa para penggemar sampai ke pelosok. Akan tetapi di tengah gelimang kesuksesan Raja, Seno, drummer Raja ini masih menyimpan kegundahan. Ia merasa bersalah atas tindakannya yang kesannya mengabaikan jasa ibu kandungnya, Ani Setiawati. Beberapa waktu lalu ia sempat terpukul manakala Seno menganugerahi penghargaan pada bapaknya Haji Marwan dan ibu tirinya Usi Peter. Sebenarnya masalah bokap nyokap lah, gue juga nggak terlibat gitu loh. Emosi saat itu. Oh dia minta maaf kok. Dia orangnya kan gini terlalu lugu dan dia juga kadang-kadang suka bingung gitu. Nah itu orang-orang sekeliling saya kan pada bilang kok Seno memberi penghargaan sama itu katanya. Iya, ya maksudnya bundanya kan saya. Nah saya juga marah, saya marah. Saya waktu itu marah sama Raja juga. Raja sempat minta maaf ya. Ibunya Seno ini memaklumi tindakan Seno. Ia tak ingin mengungkit-ungkit lagi masalah itu. Namun bagaimanapun juga Seno merasa malu karena ibunya terlanjur membeberkan persoalan keluarganya ke media. Oleh sebab itu Seno beranggapan bahwa jangan-jangan ibunya juga menginginkan popularitas. Mungkin banyak juga bisa dibilang memanfaatkan, bisa mungkin lagi tenar di ini. Untuk apa juga? Karena saya juga nggak perlu ini kok, nggak perlu maksudnya untuk apa supaya saya tenar gitu. Saya kan nggak perlu kayak gitu. Harapan saya ya anak saya sukses. Saya dari dulu juga bangga kalau anak saya bisa sukses dalam hal musik. Ya sebagai seorang ibu ya selalu begitu. Seorang ibu akan selalu membuka pintu maaf bagi anak-anaknya. Pemirsa, pelawak Yanto Stokonyu telah berpulang ke Sang Pencipta. Jumat pagi kemarin Yanto yang juga salah satu pendiri Bagito Group ini meninggal akibat penyakit lever yang dideritanya. Nah, apakah ia menitipkan pesan-pesan terakhir? Meski goyang ngebornya mendapat kritikan tajam dari Rhoma Irama, Inul Daratista tetap semangat menjalani hidup. Dan kemarin ia melebarkan sayap bisnis karaoke-nya dengan membuka cabang di kawasan Kuningan. Nah, apakah Inul berencana buka cabang di tanah kelahirannya? Pemirsa, langsung saja kita saksikan beritanya, ini dia. Entah karena ketagihan meraup untung banyak atau karena goyang ngebornya takut tidak laku lagi, jika undang-undang pornografi dan porno aksi bakal disahkan, Inul Daratista kembali membuka cabang baru dari Inul Vista. Karaoke keluarga cabang keempat ini terletak di kawasan Kuningan. Sebetulnya apa yang menggerakkan hati Inul untuk terus melebarkan jangkauan bisnis karaoke-nya ini? Apa jangan-jangan Inul ingin mencetak rekor muri dengan kategori setiap bulannya membuka tempat karaoke di segala penjuru ibu kota? Kenapa saya harus terus berkembang? Ini ada satu keprihatinan pada diri saya bahwa banyak sekali teman-teman Mbak Inul saya kasih kerjaan dong, saya kasih kerjaan. Saya kerja apa? Karena saya sebagai penyanyi gitu. Di rumahnya Mbak Inul nggak apa-apa gitu. Akhirnya kalau saya cuman buka supermarket, cuman pegawainya tetap cuman itu aja. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya saya buka lapangan pekerjaan buat orang-orang yang mungkin membutuhkan. Inul betul-betul ingin mewujudkan niat baiknya.
Kalau tidak percaya, dengar saja penuturannya ini. Mungkin bulan depan kita akan ketemu lagi di Lebak Bulus. Dan next selanjutnya bulan depan lagi insya Allah ada di Gajah Mada Plaza. Bagi Anda yang tinggal di Bandung,